Assalamualaikum Mahadamang, semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar ditemukan terkapar di tengah jalan dengan kondisi luka bacok akibat terlibat tawuran antara 2 kelompok pelajar di Kabupaten Cirebon. Sedang beristirahat di bawah jembatan tol, pembunuh adik ipar di kota Cimahi disergap polisi. Diduga karena melaju terlalu kencang, sebuah mobil menabrak pohon besar di kota Bogor. Salah satu penumpang terjepit dashboard mobil. Kita ke informasi pertama, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon terkapar di jalan akibat dibacok sekelompok pelajar lainnya Senin malam. Korban menjadi sasaran kawanan pelajar lain karena terjatuh saat berupaya kabur usai terlibat tawuran. Tawuran antara kelompok pelajar kembali pecah di Jalan Baru Ki Bagus Rangin di Desa Megugede, Kecamatan Beru, Kabupaten Cirebon, Senin malam. Dari video amatir warga terlihat kedua kelompok pelajar datang menggunakan sepeda motor lalu terlibat tawuran. Mereka tidak hanya menggunakan senjata tajam tapi juga petasan untuk menyerang kelompok lain. Naas tawuran kembali jatuh korban luka. Seorang pelajar terkapar di tengah jalan setelah dianiaya kelompok pelajar lain. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan karena menderita luka bacok senjata tajam pada bagian pinggang. Dari arah sana sih, dia tuh kejar-kejar putar balik, terus dia jatuh dari teman-temannya, terus dibacok-bacok. Dikejar berapa banyak orang? Ya kurang lebih banyak ya, ada 15-an. Polisi mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Olah TKP juga langsung digelar untuk mengidentifikasi kelompok pelajar dan motif tawuran. Luka itu dia membawa ketiak. Luka sajam ya, Pak? Sajam ya, Pak? Nah, mungkin kemungkinan itu kena saja. Jadi kita belum bisa minta informasi lebih detail karena masih dalam perawatan pertama, ya penanganan pertama. Mungkin dalam beberapa jam ke depan kalau sudah bisa berbicara kita akan mintai keterangan. Polisi masih memburu kelompok pelajar yang membacok korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang juru parkir di kota Bandung dibacok oleh orang tidak dikenal. Pelaku kabur saat korban melawan sehingga dompet milik korban yang hendak dirampas selamat. Pada Minggu dini hari, seorang juru parkir yang sedang tidur di halaman apotek Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, didatangi oleh seorang pria. Pria ini mendekat, membangunkan korban lalu mengacungkan sebilah golok. Ternyata pelaku berniat jahat, ingin mengambil dompet korban. Tak disangka korban memiliki nyali yang cukup besar. Korban melawan pelaku hingga membuat pelaku kabur ke arah Jalan Gatot Subroto. Meski dompet milik korban selamat, namun korban terluka di bagian wajah. Karena aku lagi pusing, tidur-tiduran. Ternyata dikirain mau minta lama, ternyata dia cabut golok. Dia nodong minta uang, minta segalanya. Nah daripada gitu saya pas dompet di bawah saya lawan, saya kejar, cuman gitu doang. Ini Bapak sendiri ada luka nggak sih Pak? Ada ini. Ada luka. Tapi tangan mah alhamdulillah tangan mah nggak ada gitu. Diduga pelaku ada 2 orang. Polisi saat ini masih meminta keterangan saksi untuk mengejar pelaku. Sudah mengumpulkan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian itu pagi. Ternyata memang betul pelaku itu pakai masker ya, pakai topi, tasnya, tapi tidak ada terlalu parah lah, itu mereka sudah kita obati. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap karena aksi begal ini meresahkan warga yang sering beraktivitas pada malam hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Ya, tim SAR gabungan menemukan satu korban yang terseret arus ombak di pantai barat Pangandaran dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 500 meter dari lokasi tenggelam dan tim SAR masih melanjutkan pencarian terhadap satu lagi korban. Setelah 4 hari dicari, korban terseret ombak pantai barat Pangandaran bernama Muhtadin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Senin siang. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban 500 meter dari lokasi tenggelam. Korban terlihat masih mengenakan pakaian lengkap. Tim SAR kemudian langsung mengevakuasi jasad ke rumah sakit untuk divisum. Ditemukan satu korban atas nama Asep Muhtadin, warga Cipaku, Kabupaten Ciamis. Ditemukan dari titik hanyut itu sekitar 500 meter ke arah barat. Jadi sekitar 500 meter ke arah barat ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Mari kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tim SAR masih melanjutkan pencarian terhadap satu lagi korban bernama Rifki. Pihak warga mengikuti proses pencarian dengan menunggu di tepi pantai. Dua korban terseret ombak saat berenang di tepi pantai pada Sabtu siang. Korban bersama belasan wisatawan lainnya mengabaikan larangan berenang di lokasi sehingga akhirnya terseret ombak. Eko Stebudi melaporkan dari Pangandaran. Pelaku pembunuhan terhadap adik iparnya sendiri di Lewi Gajah akhirnya ditangkap polisi di bawah jembatan tol. Pembunuhan itu diduga dipicu dendam lama. Opan Sopandi alias Jahe tidak bisa berkutik saat ditangkap polisi di bawah jembatan tol pada Lenyi, Kecamatan Cimahi Selatan. Opan yang saat itu sedang istirahat terlihat kebingungan. Opan ditangkap Reskrim Polsek Cimahi Selatan karena membunuh adik iparnya sendiri Ahmad Sobari. Pada 20 April lalu, korban datang ke kawasan Lewi Gajah dengan sepeda motor. Opan yang saat itu terpengaruh miras terganggu dengan suara knalpot bising milik korban. Pelaku marah, kemudian menusuk korban dengan pisau ke bagian punggung dan dada. Diduga pemicu pembunuhan dilatar belakangi dendam lama dan sakit hati pelaku terhadap korban. Motifnya memang permasalahan keluarga sudah cukup lama ya. Pernah juga di mediasi dulu sama Babin Kantipmas, sudah selesai. Mungkin karena ada hal-hal kemarin ada suara motor yang berisik ya. Si tersangka merasa terganggu, kemudian terjadi cekcok yang ini sehingga terjadi perkelahian sehingga korban tertusuk oleh tersangka. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolsek Cimahi Selatan. Ia dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kini hukuman 15 tahun penjara menanti pelaku. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Informasi berikutnya, sejumlah pemuda ditangkap karena mengeroyok secara brutal seorang pengendara motor di Kabupaten Bandung. Penyerangan dipicu rasa cemburu lantaran korban memboncengi pacar salah satu pelaku. Penyerangan brutal terhadap seorang pengendara motor terekam kamera pengawas sebuah toko solayan kecil di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Korban bernama Hamdani Mustafa tampak terkapar usai diserang secara brutal oleh sekelompok pemuda bersepeda motor. Ia menderita luka serius pada bagian kepala hingga tulang tengkoraknya retak. Sedangkan satu korban lain bernama Bahian mengalami luka lebam pada bagian wajah dan tubuh. Peristiwa ini terjadi pada 19 April lalu. Polisi kemudian meringkus 6 pelaku. 2 di antara pelaku merupakan kakak beradik bernama Aam Permana dan Aditya. 4 pelaku lain tidak dihadirkan dalam keterangan pers karena masih di bawah umur. Penyerangan dipicu masalah asmara. Salah satu pelaku cemburu lantaran pacarnya diboncengi korban. Kita bisa mengamankan 6 pelaku. Ya, dari total 6 pelaku. Yang tadinya 10 orang, namun yang melakukan pemukulan ada 6 dan 6-6-nya kami tangkap. Rangkaian kronologis motif yang pertama adalah kecemburuan karena pasangan. Ya. Kemudian pada saat diskusi terjadi, teman daripada pacarnya ini, ya tersangka lainnya itu melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada korban. Kemudian dilanjutkan pemukulan kepada
korban dari tersangka-tersangka yang lainnya hingga ada yang melakukan pemukulan menggunakan batu ini. Pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan terancam hukuman penjara selama 9 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.